Sadar nggak sih lo, waktu lo lagi emosi baca keributan di kolom komentar TikTok dan X, mungkin Twitter, dan lo kepancing buat ikutan debat, ngebela satu pihak, 70% akun yang lagi berantem sama lo itu aslinya nggak pernah ada. Mereka bukan manusia, mereka cuma mesin. Nah, hari ini, opini publik ini bukan lagi sesuatu yang organik. Opini itu diproduksi layaknya pabrik atau ya pabrik sepatu atau pabrik baju ya. Di sebuah kamar kosan yang sempit dan gelap, satu orang remaja pakai celana kolor lagi ngendaliin 5.000 akun media sosial sekaligus. Dia bisa bikin satu brand bangkrut atau bikin satu tokoh politik kelihatan kayak malaikat cuma dalam hitungan jam. Yaps, gue Bulan Maulana. Di episode ungkap kali ini kita bakal bongkar logika mesin di balik industri miliaran rupiah bernama buzzer dan ternak akun. Jadi kita bakal bedah gimana algoritma ini bisa ngebajak logika satu negara. So, buckle up guys, kencengin sabuk pengaman lu dan kita bahas di ungkap kali ini. Let's go. Biar kita nggak cuma termakan teori konspirasi, mari kita bedah workflow mesin ini secara empiris, guys. Gimana cara satu orang bisa memegang ribuan akun tanpa ketahuan sama sistem keamanan platform yang pastinya. Gimana caranya? Buat lo yang bisa ngulik skrip informasi, bikin alur kerja otomatis, atau ngeset logic pada expert advisor atau EA yang biasa buat trading, ngebayangin sistem ini sebenarnya gampang banget. Sindikat ini pakai kombinasi hardware dan software. Pertama, mereka pakai emulator di PC atau raksasa, isinya ratusan HP Android murah. Yang kedua, biar nggak kena banned, mereka pakai proxy router dinamis. Jadi setiap akun seolah-olah itu login dari kota atau IP address yang berbeda-beda. Akun A login di Depok, akun B login di Surabaya. Nah, itu bisa diatur. Padahal semuanya ada di satu ruangan yang sama. Dan yang ketiga adalah script automation. Mereka tinggal nulis perintah simpel, buka aplikasi, cari hashtag X, klik like, retweet, dan paste komentar. Ya udah, langsung boom. Dalam 1 detik 5.000 interaksi palsu membanjiri timeline lo. Ini bukan operasi hacker kelas dewa ya guys. Ini murni soal efisiensi operasional dan eksekusi logistik. Kalau dulu akun buzzer itu gampang banget ditebak, foto profilnya anime atau pemandangan gitu ya di Facebook. Dan kalau komentar bentuknya copy paste semua. Ketara banget botnya. Nah, tapi di 2026 ini sindikat ini udah upgrade sistem mereka pakai AI. Inilah bahayanya AI sebenarnya. Artificial Intelligence dan LLM, Large Language Models. Mereka nggak lagi ngepindahin teks secara manual. Sistem otomatis mereka sekarang disambungin langsung ke API ya, model AI generative. Sang bandar atau yang kita sebut aja CEO botnya ya, tinggal masuki prompt instruksi, berperanlah sebagai ibu rumah tangga umur 30 tahun, tulis komentar kecewa tentang kebijakan pajak ini dengan nada sedih dan pakai nada gaul kekinian, dan hasilnya 5.000 komentar yang di-generate itu punya kalimat yang berbeda-beda. Ada yang ngomel panjang lebar, ada yang cuma ngasih emoticon nangis, ada yang kelihatan typo, sengaja biar kelihatan makin naturalnya. Logika deteksi platform jebol. Gua juga sebagai manusia biasa nyaris mustahil bisa ngebedain mana opini organik dan mana opini hasil generate atau render AI, ya nggak? Terus motifnya apa? Apakah mereka kurang kerjaan? Oh jelas, enggak. Ini industri bisnis dengan perputaran uang miliaran rupiah, coy. Gue kutip dari penelitian dari Oxford Internet Institute, manipulasi media sosial ini dilakukan di lebih dari 80 negara secara terorganisir. Kliennya siapa? Bisa politisi, yang pengen naikin citra korporasi yang mau ngejatuhin produk kompetitor ya, atau oknum yang cuma mau jualan token kripto bodong, investasi bodong, edukasi yang gak jelas, sosok edukasi gitu tentang trading tapi ternyata bodong. Mereka bayar agensi PR gelap, dan agensi ini yang ngelempar pesanan ke peternak akun. Logikanya sangat kapitalis. Kalau dengan bayar 100 juta rupiah mereka bisa bikin trending topik nasional yang mempengaruhi jutaan pemilih atau konsumen, itu adalah return on investment yang sangat luar biasa murah buat mereka. Opini lo nggak berharga, yang berharga adalah reaksi emosional lo yang bisa dikonversi jadi uang. Ya, reaksi lo ketika melihat komentar itu bisa dijadikan uang sama peternak akun atau buzzer ini. So guys, let's be humble for a second. Sebentar aja, kita semua pasti pernah pancing, kita pernah ngetik panjang lebar, ngeluarin dalil dan data untuk mendebat orang di internet sampai jantung kita deg-degan karena emosi. Padahal di ujung sana lawan debat kita
lawan debat lu itu bukanlah manusia yang bisa lu sadarkan. Lawan lu adalah sebaris kode Python yang lagi jalan otomatis di server cloud, entah di mana itu berada. Dan lu buang-buang waktu, buang-buang energi, dan kewarasan lu buat ngerespon mesin itu. Dan yang paling ngeri, semakin lu marah, semakin lu sering reply dan berinteraksi sama bot itu, algoritma platform justru makin ngasih panggung ke postingan tersebut. Lu tanpa sadar udah jadi kerja gratisan buat mereka. Jadi jangan gampang kepancing sama, ya kalau udah ketahuan bot, udah kelihatan buzzer, udah biarin gitu maksud gua. So jadi apa blueprint kita sebagai Gen Z yang hidup 24 jam di ekosistem digital ini? Jawaban logisnya cuma satu, apatis dan selektif. Kalau lihat sebuah isu tiba-tiba meledak serempak, narasinya seragam dan bahasanya memancing amarah, itu tahan jempol lu. Jangan reply, jangan kasih quote atau retweet, jangan ikutan emosi, pakai logika analisis lu. Cek sumbernya, lihat polanya dulu. Kita nggak bisa ngematiin server peternak akun ini secara fisik. Kita nggak tahu buzzer ini di mana. Tapi kita bisa matiin bisnis mereka dengan cara berhenti ngasih makan reaksi emosional kita. Biarin bot berantem sama bot kalau bisa. Jadi lu tahan, jangan gampang kepancing sama pola-pola buzzer. Nah, gue penasaran sama opini lu sekarang, seberapa sering lu ngerasain kalau keributan yang lu baca di sosmed akhir-akhir ini terasa janggal dan kayak disengaja, ya nggak sih? Pernah nggak lu nyadar kalau lu lagi debat sama bot? Atau mungkin belum? Nah, setelah ini mungkin lu cobain ya. Lu lihat polanya. Coba ceritain pengalaman lu kalau pernah di kolom komentar. Mari kita kumpulin data bareng-bareng biar nggak kemakan narasi bot-bot yang ada di luar sana. Dan kalau lu ngerasa otak lu makin ke-upgrade abis nonton episode ungkap kali ini, wajib buat lo klik tombol like dan subscribe. Nyalain lonceng dan notifikasinya biar lo selalu selangkah lebih logis dibanding algoritma internet. Asik. Jangan lupa share video ini ke grup tongkrongan lo atau grup keluarga lo biar nggak ada lagi yang gampang diadu domba sama narasi fiktif, apalagi kena buzzer. Aduh, be smart lah guys. Ya, gue belum melana, stay logical, stay humble, dan jangan pernah biarin otak lu dihack sama barisan kode ya. Dan tetap kepo sama video gue karena kepo adalah kunci. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and peace out.